Sebelumnya, Firdaus Oiwobo bersama kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan atau judicial review terhadap Undang-Undang Advokat ke Mahkamah Konstitusi. Upaya tersebut dilakukan karena mereka merasa dirugikan oleh keputusan pembekuan sumpah advokat yang dijatuhkan setelah heboh insiden naik meja di ruang sidang Pengadilan Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Langkah Firdaus dan kuasa hukumnya, Deoli Payumara, rupanya memancing reaksi dari mantan klien Firdaus yang juga dikenal sebagai pengacara kondang, yakni Rasman Arif Nasution. Rasman, yang sebelumnya sempat mengalami pembekuan dengan kasus yang serupa, ikut menanggapi gerakan reformasi hukum advokat yang tengah diupayakan oleh Firdaus dan Deoli Payumara. Itu hak dari saudara Firdaus. Saya tidak mencampuri karena itu kewenangan dia. Nah, banyak yang bilang ke saya, itu Rasman yang nyuruh. Nggak ada saya suruh-suruh. Saya tidak ikut-ikutan di situ. Tapi kalau dalam materi pemeriksaan nanti misalnya menjadi salah satu contoh adalah kasus saya yang dibukukan berita acara sumpah bersama dengan Firdaus, tentu saya akan memberikan penjelasan. Karena itu maka saya juga terima kasih teman-teman media kemarin meliput itu saya lihat. Kenapa? Karena ini adalah untuk kepentingan para lawyer di Indonesia. Walaupun saya tidak turut dalam urusan saudara Firdaus, tetapi beliau merasa hak dia ya dirampas, maka dia melakukan upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi, itu hak beliau. Kalau ditanya apakah Rasman terlibat, Rasman mendorong-dorong atau melakukan sikap sebagai sponsor dan lain sebagainya, sama sekali itu tidak. Karena itu adalah murni dari inisiatif saudara Firdaus atau adik saya, Firdaus Oiwobo. Jadi kita tunggu bagaimana putusan MK, bagaimana nanti hasil dari judicial review saudara Firdaus, bagaimana dengan putusan Mahkamah Agung tentang kasus saya, bagaimana dengan sidang Nadiem Makarim dan lain-lain. Ini pasti akan sangat menarik. Dalam sidang gugatan terhadap Undang-Undang Advokat yang digelar kemarin, Firdaus mengungkapkan sebuah fakta penting. Ia menegaskan bahwa berdasarkan berita acara sumpah advokat, dirinya sebenarnya tidak pernah diberhentikan sebagai pengacara, melainkan hanya dikenai sanksi pembekuan sementara. Firdaus juga mengaku bahwa secara hukum dirinya masih bisa saja beracara dan menjalankan profesinya sebagai advokat. Namun, ia memilih untuk tidak melakukannya. Menurutnya, langkah itu diambil demi menghindari kegaduhan baru yang bisa muncul di tengah polemik yang masih berlangsung. Kalau hari ini saudara mengajukan permohonan berkaitan dengan norma yang diuji ini yang sudah kami pelajari, kalau Anda masih mengukuhkan diri sebagai advokat, bisa jadi ada persoalan dengan legal standing saudara. Saya memang benar adanya pembekuan, namun hari ini saya bawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diadakan judicial review bahwa pembekuan itu tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Undang-Undang 18 tahun 2003 yang mulia. Dan hari ini saya sudah beberapa kali mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Provinsi Banten, dan jawaban mereka melalui Humas Provinsi Banten menyatakan bahwa saya masih advokat, dan atas perintah lisan Ketua Mahkamah Agung Pak Profesor Soehartoyo, saya tidak diperbolehkan untuk bersidang. Makanya oleh karena itu saya menjadi bingung, sehingga saya ingin menguji pernyataan lisan dari Profesor. Iya, Anda kan bisa mempersoalkan di normanya, bukan kasus konkretnya. Tapi hari ini kami berdasarkan bukti yang diajukan, saudara ada berita acara sumpah pengangkatan saudara yang dibekukan oleh Mahkamah Agung, sehingga saudara sudah kehilangan pijakan untuk sementara sampai adanya putusan permohonan ini. Jika nanti permohonan diteruskan, nah oleh karena itu pilihan saudara hadir sebagai prinsipal, tidak sebagai advokat, supaya tidak menimbulkan dualisme di luar. Siap yang mulia. Kalau Anda memilih itu, kami akan teruskan. Siap yang mulia. Kemudian Pak Firdaus jangan pakai toga dulu. Oke. Ya. Siap yang mulia.
Sebenarnya di dalam surat pembekuan itu tidak ada pelarangan saya untuk beracara. Banyak juga kawan-kawan juga menyatakan bahwa ya udah, kalau kamu sudah dibekukan, dipecat di Kongres Indonesia, kan kamu punya pembasmi. Jadi beracara aja pakai pembasmi dengan berita acara sumpah yang ada. Sebenarnya itu, tapi itu saya tidak lakukan karena apa? Takut gaduh. Jadi takut gaduh. Sebenarnya saya sudah bisa untuk bersidang kembali dengan organisasi advokat Indonesia, dan organisasi advokat pembahas ini kan saya pendirinya. Jadi secara hukum, secara yuridis saya sudah sah lagi menjadi advokat dan bisa bersidang. Namun hari ini saya mau tegaskan bahwa mekanisme pemberhentian saya secara semena-mena ini yang harus diuji di Mahkamah Konstitusi, mungkin di Mahkamah Agung juga nanti melalui mekanisme norma ya. Jadi pengajuan judicial review di Mahkamah Agung tentang norma juga nanti ke depannya nanti akan, tapi mudah-mudahan harapan saya selesai di Mahkamah Konstitusi ini gitu. Agar saya bisa bersidang lagi dengan gamblang, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa saya bisa bersidang lagi. Ya. Jadi intinya karena pemecatan saya tidak sah juga. Saya dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Siti Jamil Lubis yang tidak terdaftar di Dirjen AHU. Gitu loh. Sementara Dirjen AHU hanya terdaftar atas nama Indra Sanul Lubis dan cucu. Tadi mekanisme berita acara Mahkamah Konstitusinya sudah kita laksanakan. Ya, alhamdulillah udah ada perbaikan-perbaikan dan kami juga sidang benar-benar dengan suasana kekeluargaan yang benar-benar baik ya, dengan para hakim dan majelis hakim lainnya ya, dengan ketua hakim dan majelis hakim. Dan alhamdulillah masukan dari beliau-beliau menjadi terarah pengajuan kami, permohonan kami untuk mengajukan judicial review ini. Tadi yang ditekankan oleh hakim Mahkamah Konstitusi tadi adalah tentang bukan tentang norma ini aja, tapi tentang substansi daripada perkara itu, mau kemana, pasal itu dari mana. Dan intinya begini, intinya saya harus disuruh meminta kepada Mahkamah Agung dan Kongres Advokat Indonesia surat pembekuan saya atau surat pemberhentian saya atau pemecatan saya, ya kedua-duanya itu secara fisik. Itu saya diminta itu. Artinya ke depan mungkin kami akan menyurati lagi Mahkamah Agung dengan alasan itu dan menyurati Kongres Advokat Indonesia untuk memberikan suratnya secara fisik. Jadi kalau mereka setelah kami surati tidak memberikan juga, ya berarti hakim makanya akan memutuskan. Dan hakim sendiri sempat bingung tadi. Kenapa? Karena saya di satu sisi masih diakui oleh Mahkamah Agung sebagai advokat, dan di sisi lain pembekuan saya tidak ada jangka waktunya sampai kapan. Dan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa saya hanya dibekukan, bukan dipecat. Terlepas dari polemik pembekuan berita acara sumpah advokat yang juga menimpa dirinya, Rasman Arief Nasution kini masih harus menghadapi persoalan hukum lain. Ia tengah berjuang melawan putusan dalam kasus pencemaran nama baik terhadap pengacara kondang, Hotman Paris. Namun, upaya hukum yang ditempuh Rasman justru menemui jalan buntu. Pengadilan Tinggi Jakarta menolak memori banding yang ia ajukan. Dengan ditolaknya permohonan banding tersebut, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara otomatis tetap berlaku. Rasman pun harus menerima vonis 1 tahun 6 bulan penjara, serta denda sebesar 200 juta rupiah sesuai putusan sebelumnya. Lantas, seperti apa reaksi Rasman menyikapi bandingnya yang ditolak? Jadi Pengadilan Tinggi Jakarta telah memeriksa perkara ini. Ada 2 pihak yang mengajukan, baik penuntut umum maupun dari terdakwa. Penuntut umum sendiri sebetulnya menuntut itu adalah 2 tahun. Dan ini juga merupakan keberatan dari penuntut umum bahwa di dalam permohonan bandingnya, di dalam memori bandingnya, mohon dia keberatan terhadap putusan yang 1 tahun 6 bulan ini dan minta agar Pengadilan Tinggi mengubah menjadi 2 tahun. Sedangkan mengenai dari terdakwa R, itu permohonannya adalah agar perbuatannya itu dibebaskan. Artinya tidak maulah dengan 1 tahun 6 bulan. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan oleh majelis, maka telah diputuskan bahwa setelah memperhatikan memori banding baik dari penuntut umum maupun dari terdakwa, yang mana menurut majelis bahwa
permohonan terdakwa untuk bebas itu tidak bisa dikabulkan karena keberatan-keberatan yang diajukan sebetulnya juga sudah diajukan di pengadilan negeri dan itu sudah dipertimbangkan, sehingga permohonan untuk bebasnya tidak dikabulkan. Kalau ditanya kecewa ya pasti kecewa. Seharusnya minimal itu diturunkan, lalu nanti Mahkamah Agung akan menguji. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa iklim hakim itu dihukum. Lalu kemudian saya ini sebagai apa? Kan kuasa. Kalau sebagai kuasa, tidak mungkin dong saya harus dalam undang-undang advokat tidak seorang klien tidak identik dengan kuasa hukumnya. Seorang advokat tidak identik dengan kliennya. Saya mungkin diidentikan dengan si iklim hakim. Yang kedua, seorang advokat tidak dapat dituntut di dalam atau di luar pengadilan dalam menjalankan tugas profesinya. Saya menjalankan tugas memberi kuasa 25 April 2022 sampai dicabut kuasa 11 Juni 2022. Rentang waktu itu yang saya melakukan pembelaan hukum. Maka tidak ada alasan untuk saya dapat dihukum di perkara ini. Tapi saya yakin di Mahkamah Agung insya Allah akan dapat keadilan. Karena ini benteng terakhir penegakan hukum di Indonesia. Kita juga belum terima surat pemberitahuan resmi dari pengadilan. Nanti kita akan lakukan, pertama kita menyatakan banding atau kasasi, lalu kemudian kita siapkan memorinya. Nanti kita lihat.